Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, kita sambung kembali tentang sifat murabbi an-najih, sifat dari pendidik yang sukses. Yang keenam adalah al-ibti'ad anil ghadab. Dia harus menjauhi sifat marah, ya. Innal ghadaba wal asabiyatul janubiyah wal asabiyah janubiyah min sifati salbiyah fil amaliyati tarbawiyah. Kita tahu ma'asyiral muslimin, sifat marah dan fanatisme gila, ya, merupakan sifat negatif dalam pendidikan. Bal kadzalika min nahiyatil ijtimaiyah, bahkan dari sisi sosial kemasyarakatan, ya. Namanya marah itu suatu yang tercela. Baik dari sisi untuk, ya, kaitannya dengan pendidikan, apalagi, ya, seorang murabbi harus menjauhi sifat seperti ini. Kalau mudah marah, naik pitam, ya, khawatir ketika mendidik, ya, justru yang dia keluarkan adalah semata-mata karena amarahnya belaka, bukan karena kasih sayang kepada yang dididiknya, kasih sayang kepada anak-anaknya. Dikhawatirkan justru ketika marah, ya, menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Inginnya adalah melakukan perbaikan, inginnya melakukan pendidikan, tarbiyah, tapi justru yang ditimbulkan adalah kerusakan demi kerusakan tanpa menyadarinya. Ya, ini maka harus dijauhi sifat pemarah, ya, yang mudah marah, ya, sedikit-sedikit mudah marah, mudah terpancing emosinya. Dia harus bisa meredakan amarahnya, dia harus bisa berusaha untuk mengekang amarahnya, ya. Jangan sampai pendidik tetapi mudah marah. Waqad haddara Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad haddara minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajula alladhi sa'alahu wasiyatan khawassah lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan seorang di antara sahabatnya, ya, yang dia minta wasiat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana jawabuhu fi marad salas la takdzub. Dan kita lihat di sini jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berubah dalam 3 kali jawabannya. Ya, bahkan dalam redaksi dengan faraddada miraran qala la takdzub. Pertanyaan diulang, jawaban tetap sama, yaitu jangan marah. Faraddada miraran qala la takdzub. Setiap kali bertanya, wasiatkan aku, ausini, beri aku wasiat, beri aku wasiat. Jawaban Nabi tetap sama, yaitu jangan marah. Kita tahu ma'asyiral muslimin, Nabi SAW tentu paling tahu dan paling mengerti, ya, sifat-sifat para sahabatnya, sifat-sifat dari murid-muridnya, sehingga ketika memberikan solusi adalah yang paling tepat, yang sesuai. Karena Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Tentu di sini ketika sahabat yang memang meminta wasiat kepada Nabi SAW, Nabi mengerti betul bahwa sahabat ini adalah mudah marah, mudah atau sifatnya pemarah. Makanya ketika dia meminta wasiat yang diulang-ulang, ya, pertanyaannya diulang-ulang, permintaan wasiatnya diulang-ulang, jawaban tetap sama, yaitu qal la takdzub. Nabi mengatakan jangan marah, ya, jangan marah dan jangan marah. Berapa banyak marah ini merusak, ya, menghancurkan, mungkin bahkan kadang merusak fisik anak, ya, karena marahan kita mungkin kadang kelepasan memukul, kelepasan
menghajarnya akhirnya ya, atau melakukan kekerasan yang justru ini sangat menyalahi syar'i. Jika di dalam Islam dibolehkan memukul itu 10 tahun, itu pun dalam bab perkara meninggalkan sholat. Apalagi ini anak yang kurang usianya dari 10 tahun. Ya. Maka jika ada yang pendidikannya sangat keras, mudah marah ya, dengan mudah membentak-bentak pada anak yang di bawah ini, di bawah usia ini, berarti dia telah melanggar syar'i, ya, telah jauh dari tarbiyah nabawiyah, telah jauh dari pendidikan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pendidik harus riang, murah senyum, ya, mudah memaafkan, jangan terpancing emosi, jangan mudah terpancing emosi. Karena tentu orang yang diajarnya, yang dididiknya, yang diajarkannya adalah orang yang tidak mengetahui, anak-anaknya belum tahu, ya. Maka dia harus berlegowo, berlapang dada, ya, dengan memaafkannya. Dia harus lebih menarik, lebih kencang akan emosinya, ya, emosi dalam arti amarahnya, ya. Dia harus berusaha keras untuk mendidik dengan proporsional, secara bijak, dengan keilmuan syar'i yang benar, dengan tata cara yang benar, dengan petunjuk dan bimbingan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kisah menyebutkan bahwa amarah ini banyak merugikan. Bahkan ada orang yang mungkin menyesal setelah kemudian, yaitu karena sebab marah. Penyesalan di akhir ya tidak bermanfaat. Berapa banyak orang yang terkadang dia dengan sebab amarahnya bahkan mungkin akhirnya na'udzubillah menghilangkan nyawa orang lain, menghilangkan nyawa anaknya, menghilangkan nyawa peserta didiknya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bahkan berapa banyak perceraian dalam rumah tangga sebabnya adalah marah. Padahal wasiat Nabi SAW soal bab ini, soal la taghdab, ya, jangan marah ini, Nabi bahkan mengatakan walakal jannah, bagimu surga. Ya. La taghdab walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Artinya barang siapa yang mampu menahan amarahnya, maka bagi dia surga. Sungguh banyak didapati ya kisah-kisah yang sering kita dengar, sering kita dapati di masyarakat kita. Biasanya kehancuran demi kehancuran, kerusakan, broken home dan seterusnya, sebabnya adalah marah. Maka jangan sampai rumah tangga kita berantakan hanya sebab marah yang sesaat, marah yang hanya sebenarnya pelampiasan dari hawa nafsu kita yang ingin semuanya mengeluarkan apa yang ada dalam benak kita, yang ada dalam kemarahan kita, ya. Padahal setelah itu kemudian ternyata penyesalan dan penyesalan. Maka perlu dialihkan ketika orang marah itu. Kalau dalam kondisi duduk, maka dia berdiri. Ya, kalau dalam kondisi berdiri berusaha untuk duduk atau bahkan berbaring. Ya, lihatlah bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tatkala sedang marahan dengan istrinya Fatimah radhiyallahu anha, maka kemudian beliau lebih memilih untuk menyingkir, pergi, ya, menahan amarahnya dan berbaring di atas tanah atau debu di masjid, sampai Nabi mengatakan, "Kum ya Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab." Ya. Dan kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada panggilan yang lebih aku sukai daripada ketika panggilan Rasulullah memanggilku dengan panggilan Abu Turab, bapaknya tanah. Padahal mungkin kalau secara ya ini bahasa, ya, Abu Turab ini seakan-akan merendahkan atau sesuatu yang remeh, hina. Tetapi di sini justru karena ini panggilan dari baginda Rasulullah SAW, sangat membekas pada diri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan beliau pun mengenangnya karena itu saat itu terjadi saat marah, ya. Untuk menenangkan marahnya, beliau lebih memilih untuk berbaring. Demikianlah kita kalau pada marah pada anak, pada istri, ya, dalam mendidik mereka mungkin ya butuh proses dan seterusnya, tetapi kita kurang sabar, ya, akhirnya justru malah marah-marah sendiri, dan akhirnya na'udzubillah kalau kemudian akhirnya kata-kata yang mengumpat, mencela, ini makanya hindari, karena marah ini membuka pintu keburukan, ya. Keburukan demi keburukan muncul dengan sebab amarah, ya. Maka dari itu la taghdab, jangan marah. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menilai suatu disebut keberanian, ya,
yaitu ketika kemampuan untuk menahan marah, bukan justru melampiaskan amarah. Keberanian ya adalah ketika kemampuan justru menahan amarah itu sendiri. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa syadid bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan lawannya, melampiaskan amarahnya lalu mengalahkan lawannya. Tetapi orang yang kuat itu justru orang yang mampu menahan amarahnya. Hakada Nabi SAW mengatakan. Demikian yang dikatakan Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka orang yang kuat, orang yang berani, orang yang tangguh, orang yang sesungguhnya benar dalam pendidikan kepada anak-anaknya, kepada anak didiknya, adalah ketika dia mampu menahan amarahnya. Ya, namanya mereka anak kecil, mereka masih yakni ataupun anak-anak secara umum meskipun dewasa terkadang jatuh dalam kesalahan dan kesalahan. Maka kemarahan itu harus ditahan, ya. Kecuali jika hal itu berkaitan dengan yakni pelanggaran syar'i, diterjangnya keharaman-keharaman Allah, maka tentu kita akan cemburu. Dengan kecemburuan itu adalah dengan marah. Marah dalam arti karena lahir dari kecemburuan, dilanggarnya aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, pelanggaran-pelanggaran syar'i. Karena Rasulullah SAW tidak pernah ya ghadab kecuali dalam hal sesuatu yang menerjang keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada keharaman-keharaman Allah diterjang, maka beliau adalah orang yang tentunya yang pertama akan marah. Dan marah seperti ini adalah marah yang ini dibolehkan. Adapun dalam selain ini ya hanya karena urusan yakni pecahnya piring ataupun hilangnya ini, hilangnya itu, sesuatu yang remeh dan kecil, akhirnya malah menjadikan anak menjadi minder ya karena marahnya kita terus-menerus, memakinya, mencacinya, mencelaknya, atau hanya karena sebuah sepele yang lainnya. Banyak hal ya, yang kalau kita direnungkan ini, banyak hal yang kalau kita mau merenung lebih dalam, bab-bab sepele justru menjadikan anak kita, anak didik kita hilang rasa percaya dirinya, hilang kemampuan ya untuk mencintai kebaikan atau rasa cintanya dia dalam mencintai kebaikan seolah-olah hilang karena mungkin marahnya kita. Banyak anak-anak kita yang kadang mungkin ke masjid karena mungkin DKM atau takmir yang kurang mengerti bagaimana ya bermuamalah pada anak-anak, menghardiknya, memarahinya, sehingga anak-anak tidak mau lagi ke masjid. Anak-anak tidak mau lagi melakukan sholat berjamaah. Kenapa? Karena takut dengan pengurus masjid, takut dengan orang-orang dewasa yang selalu menghardiknya. Maka muncullah generasi yang justru tidak mengenal masjid, tidak mengenal rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab marah. Padahal bisa dikelola. Yakni kalau katakan dalam tanda kurung kenakalan mereka ini bisa dikelola. Bisa saja kita dengan menerapkan agar yang membawa anak tetap bersama orang tuanya, ya, dikondisikan untuk selalu bersama orang tuanya, ya, orang tuanya yang selalu menjaganya. Yang dinasihati orang tuanya bukan anak-anaknya. Anak-anak belum tahu mengerti apa-apa. Wabil khusus yang di bawah mumayyiz, ya, di bawah 7 tahun. Tentu mereka ya masih banyak sekali melakukan yang dianggapnya ya menurut dia biasa-biasa saja. Bukan pelanggaran, tetapi mungkin dalam kacamata orang-orang besar, orang-orang dewasa adalah suatu pelanggaran. Maka kita harus bijak, ya, jangan mudah marah hanya dengan sebab seperti ini. Ada kisah menarik di sini disebutkan oleh Syekh ya Muhammad Suwaid dalam kitabnya ya Manhaj Tarbiyah Nabawiyah li Tifl, atau yang diterjemahkan dalam buku Mendidik Anak Bersama Nabi, ya. Beliau membawakan kisah mimma yurwa anna Zainal Abidin ibn Hasan radhiyallahu anhuma, ya. Satu yang diriwayatkan dari Zainal Abidin bin Hasan radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridai keduanya, istada'a ghulaman lahu, dia memanggil pembantunya, wa nadahu maratain, lalu memanggilnya dengan panggilan 2 kali. Yani memanggil 2 kali tapi falam yujibhu, yani pembantunya ini tidak memenuhi panggilan sama sekali. Faqala lahu Zainal Abidin, maka Zainal Abidin mengatakan, amma sami'ta nidai, apakah engkau tidak mendengar seruanku? Apakah engkau tidak mendengar panggilanku? Ya. Apa jawabnya pembantu? Qal bala, tentu mendengar. Qad sami'tuhu, aku mendengarnya. Qal fama hamalaka ala tarki ijabati,
Apa yang membuatmu tidak mau menjawab panggilanku? Qal amantu minka wa araftu taharati akhlaqika fatakassaltu. Aku yakin merasa aman darimu, kata beliau. Aku merasa aman darimu dan aku juga tahu akan kebersihan akhlakmu, sehingga aku pun bermalas-malasan. Artinya tidak akan dimarahi, tidak akan mungkin dimaki. Ini Masya Allah, Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin, ya, cucu dari Ali bin Abi Thalib, ya, yang Hasan sendiri cucunya, apalagi ini cucu dari Ali bin Abi Thalib. Hasan adalah putra Ali bin Abi Thalib adalah Hasan punya anak, yaitu namanya Ali bin Hasan, yang dikenal dengan Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin. Beliau terkenal dengan akhlaknya yang begitu mulia, yang begitu bersih, sehingga bahkan pembantunya saja tidak pernah dimakinya. Faqala alhamdulillahilladzi amina minni ghulami. Maka apa kata Ali Zainal Abidin? Maka segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan budakku merasa aman dariku. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan budakku merasa aman dariku, ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah contoh teladan yang sangat baik dari Ali Zainal Abidin, sampai pun dia tidak pernah memaki budaknya. Dia sangat mengenal, budaknya ini sangat mengenal betapa kemuliaan akhlak dari Ali Zainal Abidin ini, sehingga ya budaknya sampai-sampai ya ini mungkin di sini seolah-olah meremehkan, tetapi dalam arti karena mengetahui tuannya yang sangat baik, mengetahui yang punya budaknya ini sangat baik, maka demikianlah kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, buatlah orang-orang yang di sekitar kita merasa nyaman dari kita, baik teman-teman dekat kita, baik anak-anak kita, baik peserta didik kita, buatlah mereka merasa nyaman dengan kita menghilangkan sikap atau sifat mudah pemarah. Demikian kaum muslimin, semoga mudah dipahami. Wallahu ta'ala wa a'lam bishawab. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.